Shalom, selamat pagi. Renungan pagi ini, Sabda Bina Umat, Senin 14 Maret 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, sikap hati mempengaruhi hasil. Pengalaman dari banyak orang telah membuktikan betapa pentingnya pengembangan sikap mental positif terhadap segala hal. Norman Vincent Peale, seorang yang mengajarkan pola berpikir positif, mengatakan, "Berpikirlah positif, berbuatlah positif. Bayangkanlah yang positif, maka hasil yang gemilang akan menjadi milik Anda." Bersikap positif berhubungan erat dengan hasil baik yang akan kita peroleh. Di saat kita berpikir atau mengambil suatu sikap, apakah sikap itu sikap positif atau negatif, maka sikap itu akan mempengaruhi tindakan kita. Perempuan Siro-Fenisia memiliki sikap yang patut kita teladani, khususnya ketika ia seolah-olah dilecehkan atau dihina oleh Yesus dengan kata-kata yang begitu tajam. Terhadap perkataan Yesus, perempuan ini tidak putus asa ataupun merasa terluka, lalu pergi meninggalkan Yesus untuk mencari sumber pertolongan lain yang bisa berlaku lebih sopan terhadapnya. Perempuan itu menyikapi kata-kata Yesus dengan positif dan tidak tersinggung ataupun marah. Seandainya perempuan itu menanggapi perlakuan Yesus secara negatif, lalu marah dan pergi meninggalkannya, tentu anaknya tidak akan pernah menerima kesembuhan dari Yesus. Keputusan yang diambil untuk bertahan membuat perempuan itu menerima hasil yang gemilang. Yesus pun memperhitungkan sikap positif perempuan itu sebagai iman yang besar, sehingga terjadilah kepadanya seperti yang ia kehendaki. Iman berbicara tentang sikap positif manusia terhadap Tuhan, yaitu bagaimana kita harus mempercayai Dia sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sikap seperti inilah yang akan menggerakkan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Ada saat-saat tertentu di dalam hidup kita ketika Tuhan seolah-olah tidak peduli. Orang yang bersikap positif tidak akan berprasangka buruk dan kecewa terhadap Tuhan. Mereka akan terus percaya dan berharap sampai akhirnya menerima apa yang diharapkan dari Tuhan. Doa pagi ini, Bapa, sekalipun kenyataan hidup seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan, aku tetap percaya kepadamu. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.